Halo teman-teman, minggu ini saya yang akan membawa firman kepada teman-teman. Saya harap ini bisa menjadi berkat kepada teman-teman yang dengar. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa berada di sini untuk mendengar firman Tuhan lagi. Tolong siapkan hati kami supaya kami bisa belajar dengan rendah hati apa yang Tuhan mau ajar kepada kami sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita membuka ke 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ke-10. Mari kita baca 1 Yohanes 1, 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mari kita membaca ayat yang ke-5 lagi. Mari kita membaca ayat yang ke-5 lagi. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi di sini saya akan menjelaskan ayat per ayat apa artinya ini. Jadi temanya ini adalah Allah adalah terang. Bagaimana kita hidup di dalam terang dan apa artinya kalau kita tinggal di dalam terang. Jadi ini ayat 5 dimulai dengan berita, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Ini penulis 1 Yohanes adalah Yohanes. Yohanes salah satu muridnya Yesus yang dekat. Jadi dia termasuk 3 murid yang sangat dekat dengan Yesus. Contohnya Yohanes, salah satunya Petrus dan Yakobus. 3 orang itu sangat dekat dengan Yesus. Jadi yang dia katakan di sini adalah yang telah kami itu siapa? Ya, adalah murid-muridnya itu. Jadi dia mewakili murid-muridnya, dia bilang kami telah mendengar Dia. Dia ini siapa? Dia ini Yesus. Jadi sewaktu Yesus masih hidup, dia dengar Yesus, dia bisa pegang Yesus, dia bisa berbicara dengan Yesus, dia bisa melihat Yesus. Jadi ini semua ini secara dia bisa lihat Yesus dengan matanya di depan Yesus di depan dia. Jadi karena itu setelah Yesus pergi, inilah yang dia beritakan, kabar baik ini. Jadi dia kasih tahu kepada orang yang membaca surah Yohanes ini, nggak dibilang siapa, tapi yang kita tahu itu adalah ini orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Sudah jadi orang Kristen seperti saya dan saudara. Jadi inilah berita Yesus yang telah mati untuk kita dan telah bangkit dan telah menghapus dosa kita dan melunasi dosa kita dan agar kita bisa bersama dengan Yesus. Berita yang baik ini. Jadi inilah adalah yang diberitakan sama Yohanes. Dan setelah itu dia bilang Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan kalau kita lihat di sini terang itu artinya apa? Terang itu kita bisa tahu kalau di sini artinya kebenaran. Jadi kalau kita baca Yohanes 14 ayat 6, Yesus pernah mengatakan
Aku adalah jalan, kebenaran, hidup, dan terang. Ya. Kalau bahasa Inggris, I am the way, the truth, and the life. Jadi jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kehidupan. Jadi kalau teman-teman coba pikirkan, tidak ada orang di dunia ini pernah mengatakan ini. Saya adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nggak ada orang yang pernah bilang, I am the truth. Saya adalah kebenaran. Tidak ada. Coba kita lihat Muhammad. Muhammad tidak pernah bilang kalau dia itu adalah jalan kebenaran. Dia cuma pernah bilang, inilah jalan yang benar supaya kamu bisa ke Allah. Kalau orang Buddha juga, dia tidak pernah bilang kalau dia itu adalah jalan yang benar. Dia cuma menunjukkan jalan yang benar itu bagaimana, cara hidup yang baik itu bagaimana, tapi dia tidak pernah bilang kalau dia itu adalah jalan kebenaran. Jadi dan filsuf yang lain yang contohnya Plato, Aristotle atau Socrates gitu, kalau teman-teman pernah belajar, mereka tidak pernah bilang kalau mereka itu adalah kebenaran. Mereka adalah truth seeker. Kalau bahasa Inggris truth seeker itu, bahasa Indonesianya itu adalah orang yang mau cari kebenaran, orang yang mencari kebenaran. Tapi mereka nggak bilang kalau mereka adalah kebenaran. Dan hanya Yesus saja yang pernah bilang kalau dia itu adalah jalan kebenaran. He is the truth, the way, the life. Nah, kalau di sini dibilang Allah adalah terang. Terang itu artinya sama dengan kebenaran di sini. Jadi hanya Yesus saja yang pernah bilang ini. Dan ini sangat unik. Dan mari kita lanjut. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan di sini kalau kita tahu kegelapan artinya itu dosa, hal yang tidak baik. Dan hal-hal duniawi yang Tuhan benci dan yang seharusnya kita juga benci dan kita tidak mau main-main. Jadi kalau kita baca pasal yang kedua ayat 16, 1 Yohanes 2, 16, dijelaskan lebih baik dengan jelas ini. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ini ayat 16 ini benar-benar menunjukkan bahwa apa itu hal-hal kegelapan itu, hal-hal duniawi. Apa itu hal-hal duniawi? Ya kita sudah baca di sini, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Dan semua itu semua keinginan yang dari keinginan daging kita untuk berbuat dosa itu datang dari itu hal-hal duniawi, itu bukan dari Allah, dan itu bukan dari Bapa, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan kita sekarang sudah tahu ada perbedaan sekarang, ada terang dan ada yang gelap. Ada yang di dalam terang, Yesus saja yang di dalam terang itu. Allah itu terang. Allah itu jalan kebenaran. Dan kontranya itu ada kegelapan. Kegelapan itu hal-hal duniawi. Bukan dunia ini gelap, bukan. Tapi hal-hal di dalam dunia ini, keinginan daging, dan dosa semua itu ada termasuk hal-hal gelap itu. Jadi kalau kita kembali lagi ke ayat 5 ini, dan di dalam Dia, di dalam Allah, sama sekali tidak ada kegelapan. Karena Allah di dalam terang, tidak ada lagi kegelapan di dalam Dia. Itu sama sekali tidak bisa terjadi. Dan kalau kita lanjut baca dari ayat 6 sampai ayat ke-7, ini dibilang jika. Nah, ini ada banyak kata-kata ini, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Nah, ini menunjukkan ada beberapa jenis orang di dunia ini. Ada yang bilang kalau dia itu tinggal di dalam Yesus, dia itu orang Kristen, tapi sebenarnya hanya Kristen KTP. Dia bilang kalau dia itu ada persekutuan dengan Yesus, dengan Allah, tapi sebenarnya dia tidak tinggal di dalam terang, melainkan dia tinggal di dalam kegelapan. Dan sebenarnya dia menolak persekutuan dengan orang-orang Kristen dan saudara-saudaranya, dan menolak persekutuan dengan Tuhan. Walaupun dia bilang saya adalah orang Kristen, tapi sebenarnya dia cuma Kristen KTP. Ini yang dijelaskan di ayat ke-6.
Dan dilanjutkan, tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, kalau ayat ke-7 ini menjelaskan kontranya, opposite-nya. Jadi kalau yang ayat 6 itu saya sudah jelaskan kalau itu orang-orang yang bilang kalau mereka itu di dalam terang, tapi sebenarnya mereka masih main-main dengan dosa, masih main dengan hal-hal duniawi yang tadi saya sudah jelaskan itu tinggal di dalam kegelapan. Tapi kalau ayat ke-7 itu menjelaskan orang-orang yang sebenarnya yang sudah minta ampun dengan Tuhan, mana ini? Orang-orang yang di dalam terang ini yang bilang kalau dia di dalam terang itu dia beroleh persekutuan dengan orang-orang lain. Orang-orang ini siapa? Orang-orang yang di dalam terang juga, seperti kayak saudara-saudaranya yang di dalam terang kayak dan dia punya persekutuan dengan Allah juga. Dan Yesus yang sudah mati menggantikan dosanya, menyucikan dia daripada segala dosa. Jadi Yesus membuat dia statusnya tidak lagi di dalam kegelapan. Statusnya tidak lagi orang berdosa, tetapi orang righteous, orang yang sudah dibenarkan. Jadi orang yang mengaku dosanya, yang sungguh-sungguh akan masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Ini yang dimaksudkan dengan ayat yang ke-7 ini. Dia di dalam persekutuan dengan Allah. Tapi bagaimana supaya bisa masuk dalam persekutuan dengan Allah di dalam terang itu? Ya tidak boleh ada dosa. Caranya bagaimana supaya tidak ada dosa? Ya Yesus menyucikan orang itu, membersihkan. Supaya orang itu hatinya bersih dan agar dia bisa masuk ke dalam persekutuan di dalam terang itu. Nah, saya akan pakai ilustrasi supaya mungkin lebih jelas ya. Jadi orang-orang yang bilang kalau jadi kalau kita ambil senter, kita kasih nyala senter ya. Contohnya ini terang di sini. Kita lihat terang, baru kita bilang, oh saya di dalam terang. Maksudnya apa? Saya tidak main dengan kegelapan lagi. Tapi sebenarnya di dalam hatinya itu dia masih main dengan kegelapan. Dia masih berbuat hal yang dosa, dia masih memegang hal-hal yang sebenarnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi dia lihat yang terang, tapi sebenarnya di belakangnya itu ada bayangan, shadow, bayangan. Dan kita tahu kalau bayang itu kan gelap. Jadi sebenarnya dia lihat terang, tapi sebenarnya dia masih dalam kegelapan karena masih ada bayangan. Nah, sedangkan kalau kita baca ayat yang ke-8 ini, dan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Nah, itu yang tadi saya bilang itu. Saya bilang saya tidak ada dosa. Saya kan diterangin, lihat saya terang. Tapi sebenarnya dia masih main-main dengan dosa. Masih ada bayangan, masih ada kegelapan di belakang. Nah, dan ada juga orang yang malah menghadap ke sini. Menghadap ke yang tidak ada terang, baru bilang, saya tidak peduli ada terang atau tidak, saya tetap di sini. Jadi dia sama sekali tidak melihat kebenaran, dia sama sekali tidak lihat kalau ada terang, dan dia tetap hidup di dalam kegelapan. Itu juga salah, itu adalah orang yang tidak tahu kebenaran sesungguhnya, yang belum percaya, belum menerima Yesus benar-benar. Nah, baru kita lihat ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ini dikatakan kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kalau kita betul-betul bilang kepada Tuhan, Tuhan saya minta maaf, saya telah berdosa, saya telah membuat hati Tuhan sedih. Apa yang terjadi? Biasanya kalau kita bilang begitu kepada polisi atau kepada orang tua, ya pasti kita akan rasa malu sekali. Dan hasilnya kita akan dihukum, toh. Dan ya kita semua tidak mau dihukum sama sekali. Berarti ya kalau begitu apa kita menyimpan kita diam-diam saja waktu kita buat dosa, ya itu keinginan kita. Tapi kalau di Alkitab di sini dibilang, kalau kita mengaku dosa, Allah, ia itu adalah Allah setia dan adil. Loh, berarti Allah tidak akan menghukum, dia tidak akan marah. Tapi artinya apa di sini? Setia. Oke, setia, kita tahu setia berarti Tuhan itu mengasihi, dia baik, dia setia dengan kita, selalu bersama dengan kita. Baru kenapa di sini dibilang adil? Apa hubungannya setia dan adil? Nah, saya pakai ilustrasi lagi supaya teman-teman bisa mengerti. Maksudnya gini, pada suatu hari ada orang, dia punya ladang yang besar sekali,
terus dia tiba-tiba ada kebakaran, terus terus apinya itu jalan, terus membakar semua dia punya tanaman di ladang itu. Terus sebelah ladang itu ada rumahnya. Nah, dan rumahnya itu pasti akan terbakar kalau tidak di-stop apinya toh. Ya apinya tetap jalan terus. Jadi dia bingung bagaimana cara stop, hentikan api itu sebelum sampai ke rumahnya. Jadi dia mulai dia membuat api kecil dan mulai bakar rumput yang dekat rumahnya itu. Jadi api sedang di sini, terus dia mulai bakar di sini sebelum apinya datang. Dia bakar rumputnya. Nah, waktu apinya sampai ke sini, apinya tidak jalan lagi tidak lanjut. Kenapa? Ya karena rumputnya sudah habis. Jadi apinya nggak bisa lagi membakar tidak bisa membakar rumput karena rumput sudah habis. Jadi apinya sampai di sini saja. Akhirnya rumahnya selamat. Ngerti ya? Jadi di sini itu sama seperti Allah juga. Sebenarnya kita sudah berdosa dan kita seharusnya dihukum. Allah itu sangat benci dengan dosa dan harus menghukum. Dia tidak tega lihat dosa. Jadi dia akan mengeluarkan kemarahannya, kebenciannya akan dosa ini. Dan mau tidak mau ya dia harus hukum orang yang sudah berbuat dosa. Tapi setelah itu ya pasti kita juga tidak mau dihukum dengan Allah toh. Pasti itu sangat mengerikan. Tapi apa yang Yesus lakukan adalah dia datang, terus dia stop, dia hentikan, terus dia yang tanggung semua dosa, hukuman yang seharusnya kita dihukum itu di sini, supaya supaya kemarahan Allah ini berhenti di Yesus saja, tidak sampai ke kita. Nah, itu sama seperti ilustrasi yang tadi saya jelaskan itu. Api jalan terus, tapi berhenti di tengah-tengah karena sudah nggak ada yang dibakar. Nah, sama kayak Allah Bapa juga. Allah Bapa seharusnya sudah hukum semua orang, tapi dia berhenti. Dia berhenti di Yesus. Dia sudah menghukum Yesus dan sudah dilunasi kita. Jadi kita dosa-dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus. Jadi kita tidak perlu tidak perlu menghadap hukuman Allah lagi itu. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah Allah itu setia. Setia artinya dia ingat akan janjinya yang dulu itu. Dia sudah menghukum Yesus, dia akan setia, dia akan ingat perbuatan Yesus. Dia ingat dia telah menghukum Yesus agar kita tidak dihukum sama Allah. Itu artinya setia. Dan di sini juga dibilang adil. Nah, ini ada hubungannya. Dia adil. Dia hanya menghukum Yesus. Dan setelah itu kalau orang yang mengampuni, yang minta ampun dosanya, pasti tidak akan dihukum. Tidak akan menghadap hukuman Allah. Karena itu Allah Bapa itu adil. Dia stop hanya di Yesus. Jadi waktu saya baca ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Kalau kita minta ampun, sungguh-sungguh minta ampun akan dosa kita, Tuhan pasti akan adil dan akan setia untuk mengampuni dosa kita dan segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi walaupun kita sudah berdosa, walaupun kita sudah buat hati Tuhan sedih dan minta ampun, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Dan setelah itu apa yang kita harus lakukan adalah kita harus tetap tinggal di dalam terang itu. Nah, kalau di sini ayat ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Ini menjelaskan orang yang tidak minta ampun kepada Tuhan. Yang bilang, oh saya tidak berdosa, saya tidak perlu minta ampun. Itu adalah orang yang akan dihukum sama Tuhan. Itu adalah orang yang dia ada dalam status yang sangat berbahaya. Dia dibilang pendusta sama Allah. Jadi teman-teman, saya ajak teman-teman untuk betul-betul tinggal di dalam terang. Dan kalau kita sudah berbuat dosa, kita harus cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan itu adil dan setia. Dan tetap tinggal di dalam terang. Seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami bisa belajar lagi dikit tentang terang. Dan bagaimana tinggal di dalam terang. Tolong ajarin kita supaya kami tidak tetap berbuat dosa, tidak tetap tinggal dalam kegelapan, tetapi tetap
tapi tinggal di dalam terang itu. Dan kalau berbuat dosa, kita tolong Roh Kudus ajarin, ingatin kami supaya kami bisa minta ampun kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.